Dulu itu lifestyle-nya juga cincai-cincai, makan apa pokoknya enak dulu gitu. Apapun dimakan, kapanpun makannya jam 12 malam, pagi, jam 4. Ya tau lah ya kalau dulu masa-masa kuliah, ya kolesterolnya udah mulai naik, udah di atas rata-rata, terus ada asam lambung, terus nggak sadar itu tiap bulan itu tuh ternyata sakit gitu. At least ada sakit sekali lah, itu paling tidak. Temen aku itu tuh share itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan, dan pada saya itu emang pengen turun berat badan. Ya udah join. Nama budaya semuanya, halo. Nama budaya. Nama budaya. Kembali lagi di Manggala Podcast. Yeay. Hari ini kita mau ngapain nih, Kobik? Hari ini kita akan mewawancarai salah satu pengurus lagi. Kayak kekurangan pengurus orang OBM ya? Jakarta. Kita gali dulu Halo. dengan teman-teman di sekitar kita. Siapa? Halo Christine. Halo. Welcome Christine. to our podcast. Terima kasih sudah mengundang. Ini demi masuk podcast potong poni ya ini. Iya weh, biar cepat dikit. Kayaknya baru Hari ini kemarin. kita mau bahas apa nih sama Christine nih, guys? Ya, jadi Christine ada topik apa nih yang kita akan kupas pada malam hari ini? Pada Gimana kalau kita suruh Christine perkenalan diri dulu, guys? salam kenal. Jadi nama penuhnya Herliani Christine. Cuma nama panggilannya Christine. Jadi aku udah mendalami sebagai wellness coach. Jadi untuk ngebantu orang yang ada health goal atau fitness goal. Jadi bukan terbatas hanya untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan, tapi untuk mulai praktis healthy active lifestyle. Jadi dulu mulainya gimana nih? Dulu itu ya kita sama sih sebenarnya seperti yang lain gitu ya. Jadi dulu itu lifestyle-nya juga cincai-cincai, makan apa pokoknya enak dulu gitu. Apapun dimakan, kapanpun makannya jam 12 malam, pagi, jam 4. Ya tau lah ya kalau dulu masa-masa kuliah. Ya, tapi lama-kelamaan itu ternyata ngegrogotin kesehatan tanpa disadari. Dia kolesterolnya udah mulai naik, udah di atas rata-rata, terus ada asam lambung, terus nggak sadar itu tiap bulan itu tuh ternyata sakit gitu. At least ada sakit sekali lah, itu paling tidak. Terus juga pernah sampai kayak sakit tenggorokan itu selama sebulan, sampai kayak lu udah takut itu kenapa. Dan juga berat badan terus naik. Jadi pas turning point-nya itu tuh pas di Februari 2017. Itu pas ada temen yang nge-share tentang 10 days challenge. Jadi ini tantangan gitu untuk dalam 10 hari doang. Itu untuk nyobain gimana sih kalau misalnya gue hidup sehat, hidup aktif, healthy, active lifestyle, itu gimana gue bakal merasakan manfaatnya. Temen aku itu tuh share itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan, dan pada saya itu emang pengen turun berat badan. Ya udah join. Seiring itu ngikutinnya lebih dari 1 season, karena kan turun berat badannya sekian kilo gitu kan. Jadi turun, ikut, lama-kelamaan itu ngerasa loh, ternyata bukan cuma berat badan yang turun, tapi kesehatannya juga improve gitu. Dan dari sana itu tuh karena udah ngerasa ini benefit banget, jadi tertarik untuk menjadi wellness coach sendiri. Jadi baru dari sana mulai belajar bagaimana jadi wellness coach. Jadi untuk bisa membantu yang lain juga yang kayak aku dulu gitulah. Itu tahu dari mana karena kolesterol tiba-tiba tinggi? Karena di usia kita lah 20-an belum tentu ngecek kolesterol. Kenceng di sini, Oke, bro. Iya, bener. Kenceng di sini. Kenceng di Iya, leher. Kadang itu jadinya kerasa di sini kok nggak enak gitu ya. Gue juga. Tapi taunya memang pas itu 2016 akhir pergi cek kesehatan, pas lagi ada promo, ada rumah sakit yang ada promo, ya udah iseng pergi cek. Berapa waktu itu, inget nggak? Nggak inget, cuman di atas rata-rata itu ya doang ingetnya. Rata-rata tuh 180 ya kalau nggak salah. 200. 200. Kayak 200. Angkanya lupa, cuman ingat itu rapornya merah gitu. Jadi apa aja yang tinggi? Kolesterol, asam urat? Kolesterol doang sih waktu itu.
Sama ya, Asam urat. Asam urat Pada gue saat itu kan 9. masih umurnya di bawah 25 ya Kristen ya berarti kan. 2016. Jangan bawa umur Pas boleh nggak? 25. Masih pada saat Di bawah 30 lah. iya Iya, di bawah masih di 30. bawah 30. Ya, Iya. soalnya sebenarnya emang gue juga kerasa di atas 25 tuh badan udah mulai ada perubahan. Kalau misalnya ada sakit bener-bener jadi ya gitulah. Kita kan seperabad-abad udah titik poin perubahan tubuh ya katanya. Jadi yang udah 25 tahun ke atas juga mulai mesti sering check up lah, at least setahun 2 kali, setahun sekali. Cek yang rutin-rutin yang standar-standar aja gitu kan. Apalagi di keluarganya udah ada keturunan ya. Biasa Darwin ngecek? Ada ngecek sih. Setahun sekali? Setahun 2 kali. Oh. Soalnya rapotnya merah terus. Aku rajin sih. Aku belum ngecek sih. Karena rapornya merah ini jangan-jangan. HDL tinggi banget gitu. Oh, Gue juga mulai berasa kayak nongkrong sama teman-teman sekarang kayak ngomongnya penyakit semua, weh. Gue sakit ini, sakit itu, pinggang, kolesterol, asam urat, kayak jadi serem sendiri sebenarnya. Jadi kayak mau nggak mau kita harus cek sih sebenarnya sekarang. Berarti kalau menurut Christine ya pola hidup yang dia udah berubah sekarang dia juga udah nggak gitu. Iya. Better ya? Better sih. Udah nggak pernah sakit leher. Oh. Bedain itu dulu aneh banget pertama kali ngerasain ini kenapa ya? Sakit ngebedain sama sakit masuk anginnya gimana? Kan kalau masuk angin juga daerah-daerah sini. Beda. Masuk angin tuh kan kayak ini kan kayak meriang-meriang nggak enak gitu kan. Ini kayak ininya di kayak dijepit gitu ya? Tarik. Sini juga kayak dijepit. Sini. Kalau sakit jadi angin lebih ke area leher ke atas gitu, kayak kenceng gitu. Cuman Subi kan darah rendah kan ya? Ini emang nggak nyambung sama kolesterol ini ya? Tapi darah rendah nggak tertutup kemungkinan untuk kolesterol sih. Gula gue juga rendah. Gula darah rendah. Iya. Oh. Itu yang parah. Justru karena gula darah rendah katanya lebih parah dibandingkan diabetes. Gula rendah tuh harus ngapain? Gula darah rendah itu bisa kalau lu lagi pergi jauh terus lu nggak ada makanan sedikit pun atau apa, bisa langsung game over katanya. Itu bahaya sih. Kalau diabetes pelan-pelan gitu tapi ngerusakin organ kan. Jadi bisa hidup lama memang, tapi lama-lama tuh bakal ngikis ini kita. Empot-empotan. Ya nanti mata, nanti ke jantung, nanti ke darah tinggi, itu kan dari gula jahatnya. Oke, lanjut Christine. Pas ini ya juga sempat ada challenge yang body transformation gitu kan. Challenge untuk jadiin badan. Ya waktu itu kan iya buat six pack. Kan lumayan nih sekali seumur hidup setidaknya. Itu berapa lama tuh? Itu bisa bilang kan the whole process tuh. Mulai kayak dari 10 days challenge kan Februari. Itu photoshoot pertama yang untuk body transformation challenge-nya di bulan September. Jadi dari setelah 10 days challenge itu juga kan challenge-nya ikutnya beberapa kali dan itu kan udah dalam selang berapa bulan. Ya lama-lama juga kebangun kebiasaannya. Jadi sebenarnya yang penting itunya sih ngebangun kebiasaan. Oh ya tadi aku lupa nge-share. Jadi 10 days challenge ini basically dalam 10 hari untuk kontestannya akan diberikan meal plan. Untuk kontestan yang udah melakukan pendaftaran akan diberikan meal plan, exercise plan, dan dalam 10 hari ini nih mereka harus mengikuti meal plan dan ntar ada Facebook secret group. Jadi tiap hari mereka perlu untuk mengirimkan foto-foto makanan mereka. Apapun itu, makanan atau misalnya ada minum kopi juga di-upload ke sana. Nah, selain itu juga nanti di hari pertama, ke-5 sama ke-10 itu diharuskan untuk mengirim foto berat badan sama foto progres. Jadi foto tampak depan, tampak samping sama tampak belakang. Gitu. Jadi tujuannya itu tuh sebenarnya untuk di grup itu kan bakal ada banyak coach tuh. Jadi untuk coachnya itu tuh bisa nge-advise. Jadi di makanan ini apa yang bisa diimprove. Misalnya dari hal porsi atau pilihan makanan. Ya dari sana. Dan juga tiap hari itu tuh bakal ada edukasi dalam hal nutrisi.
dan juga kadang ada hal dalam exercise juga. Jadi bukan hanya tok-tok ikut challenge, tapi juga teredukasi. Karena tujuan akhirnya itu sebenarnya supaya para kontestan-kontestan ini bisa mulai membangun kebiasaan hidup sehat, jadi nanti sendirinya bisa melakukan sendiri tanpa harus ada coach. Udah keluar challenge, sudah jago gitu. Berarti tantangan terbesar apa tuh pada saat itu? Makan ya harusnya? Iya. Olahraga juga nggak sih? Itu olahraga masih berapa jam tuh sehari jadinya? Sebenarnya tergantung orangnya sih. Ada tipe yang mungkin lebih sibuk. Tergantung orangnya bisa lebih memberikan waktu, misalnya dalam seminggu mungkin 2 hari, tapi masing-masing hari itu mungkin dia bisa luangkan waktu 40 menit atau sejam. Dan mungkin seminggu 2 kali exercise bisa. Atau nggak ada tipe orang yang mending dia tiap hari, tapi mungkin cuma 20 menit atau 15 menit. Jadi kembali tergantung ke masing-masing. Ataupun ada yang individual, memang mereka udah ada jadwal olahraganya. Maksudnya udah emang tiap hari nge-gym, atau enggak udah emang ada biasa main futsal atau badminton, ya udah silakan lanjutkan. Boleh tau gak sih waktu itu berat badannya pas pertama kali mulai sampai akhirnya selesai? Pertama kali mulai waktu itu aku lupa sih 56 sampai 58. Terakhir itu yang setelah photoshoot itu di 51. Turun 6 kilo berarti kurang lebih ya? Kurang lebih 6 kilo. 10 hari ya? Enggak dong, dalam 10 hari itu namanya crash Nggak diet. boleh. Tapi badannya langsung berasa lebih segar. Dalam 10 hari. Kalau ikutin meal plan-nya bener-bener, sebenarnya dalam 5 hari pertama udah kerasa bedanya sih. Jadi kayak nggak berasa kolesterolnya hilang gitu. Iya. Lebih berenergi. Soalnya dulu sebelum aku ikut, itu salah satu masalah terbesarnya itu tuh tiap hari kan ngantor tuh. Itu sore jam 4, jam 5 itu udah kayak zombie. Ngantuk ya, Kayak mager bahkan jadi. minum kopi juga nggak ngebantu. Oh my God. Apakah gue seperti ini? Gue suka ngantuk gue. Siang-siang gue tidur siang. Ada Sore pun kemungkinan. tidur. Oh my God. Tapi setiap orang apa gitu nggak sih? Bakal ada masa ngantuknya? Gue tuh memang siang kayaknya nggak perlu lama, tapi ada sekitar 20 menit pun udah cukup sebenarnya. Quick nap. Iya. Tapi ada orang kayak temen gue, Power nap. badannya juga tinggi, gede, siang nggak pernah ngantuk loh. Gue juga bingung itu apa tiap orang beda-beda. Tidurnya cukup. Kadang bisa beda, kadang bisa habit juga sih. Gue sih tidur cukup sih. Jam 12 sampai jam 7 kayaknya gue rasa cukup gue tidurnya. Coba tidur lebih awal, bangun lebih awal. Oke. Itu ngaruh ya juga? Ngaruh sih. Sekarang jam 11 malam, woy. Iya, weh. Terus mau jam berapa ya awalnya itu ya? Terus juga apa? Kalau misalnya teratur itu juga penting. Sebenarnya. Dan kadang lu kan 12 sampai 7 ya. Tapi tiap orang sebenarnya kebutuhan tidurnya nggak tok-tok 7 jam. Ada yang 6 jam itu badannya udah cukup tidur. Ada yang kayak perlu 9 jam. Jadi sebenarnya patokan 7 jam juga belum tentu cukup. Tergantung. Oke. Tapi ya memang kayaknya udah alarmnya, gue nggak bunyi alarm pun jam 7 pasti jam 6.55. Jam 7 pasti udah melek gitu. Kalau itu emang karena badan kita kan ada yang orang bilang bioclock, circadian time-nya gitu loh. Jadi emang kalau udah kebiasaan bangun di jam segitu, otomatis lama-lama itu kebiasaan bangunnya di jam segitu. Jadi tujuannya awalnya kan supaya sehat ya, maksudnya jadi awalnya ada kolesterol, terus habis itu baru berasa perlu perbaikan tubuh gitu ya. Jadi kolesterol itu emang apa sih? Maksudnya apa bahayanya sih kolesterol itu? Gitu maksudnya. Kolesterol itu banyak. Ini ada satu tipe fat. Fat itu lemak, maksudnya lemak tubuh. Itu sebenarnya ada 2 tipe. Satu body fat, lemak tubuh yang biasa kelihatan nih. Kalau misalnya body fatnya tinggi kelihatan gede. Ada satu tipe lagi itu namanya visceral fat, yang lebih jarang dibahas. Pernah dengar nggak? Enggak. Cuma taruh lemak jenuh, lemak tak jenuh.
Oh, beda. Kalau visceral fat ini itu lemak yang sebenarnya tujuannya baik. Itu lemak yang menyelubungi organ. Jadi setiap organ itu kan ada dilindungi oleh lemak. Cuman kalau udah tinggi, terlalu tinggi, itu justru berakibat tidak baik. Contohnya nih, misalnya kita jantung berdetak. 1 lapis, itu kan masih oke lah ya. Tapi bayangin kalau ada 10 lapis lemak yang membungkus, itu kan pasti kerja jantungnya itu kan makin susah. Ya toh? Jadi kolesterol itu kan kalau ada build up itu bakal mengakibatkan di mana pembuluh darah arteri itu kan menyempit ya. Iya. Dan menyempit itu bakal ya lead to others juga, kayak misalnya kayak hipertensi, terus nanti stroke, Tersumbat, macet. Dan yang visceral fat ini nih sebenarnya itu lebih gimana ya? Lebih akurat untuk mengukur kesehatan tubuh dibandingkan body fat. Jadi visceral fat ini nih juga bisa beresiko, kadang orang kurus, tapi visceral fat-nya tinggi. Nah, itu biasa orang itu kolesterolnya tinggi. Kadang juga visceral fat-nya tinggi, tapi kolesterolnya masih oke juga ada. Biasa itu istilahnya ada skinny fat. Skinny, tapi fat di dalam. Oke. Ada orang yang kurus. Ada orang kurus, tapi kolesterolnya tinggi ada sih. Iya, ada pernah tahu ya. Terus jadi dengar-dengar emang penyakit jantung tuh paling berbahaya ya di dunia ya. Sebenarnya di seluruh dunia. Penyakit orang gendut itu apa aja sih? Penyakit orang gendut apa aja? Kalau kalau obesitas itu biasa cenderung resikonya macam-macam sih. Karena yang tadi gendut juga bisa pengaruh ke kolesterol lalu pengaruh ke penyempitan pembuluh darah, itu ke hipertensi, itu juga bisa menyebabkan stroke, jantung juga bisa kena, diabetes, bahkan sampai gagal ginjal kronis juga bisa. Dan itu penyakit jantung itu sebenarnya untuk di Indonesia itu pembunuh penyakit dengan tingkat kematian tertinggi untuk tipe penyakit tidak menular. Jadi kayak kalau COVID, SARS itu tidak termasuk karena itu kan penyakit menular. Nah, untuk kategori penyakit tidak menular, jantung itu adalah pembunuh pertama. Dan yang kedua stroke, habis itu diabetes, dan lalu gagal ginjal kronis, baru kanker. Dan top 4 ini kayak jantung, stroke, diabetes, dan gagal ginjal itu kebanyakan sebenarnya ini adalah penyakit gara-gara bad lifestyle. Karena gaya hidup yang tidak baik. Kebanyakan orang itu nggak sadar kalau misalnya udah sakit nih, tapi nggak ngerasa itu sebenarnya karena udah numpuk dari sekian tahun yang lalu. Baru sekarang ngerasainnya. Padahal itu sebelumnya udah ada tanda-tanda sebelumnya, misalnya kayak kolesterol yang tinggi, ataupun ada sakit sini, sakit sana, terus mulai sering sakit-sakitan, itu kan sebenarnya udah badan kita itu tuh berusaha memberitahu kalau ini udah warning sign gitu. Cuma banyak orang yang nggak sadar. Biasanya kita taunya pokoknya kalau kita olahraga itu udah sehat. Tapi ada juga orang yang meninggal ketika olahraga itu karena serangan jantung. Itu karena ininya di lifestyle-nya itu tuh di bagian apa yang dia makan apa segala macam nggak pernah diperhatiin. Gini loh, kalau misalnya olahraga itu memang bisa ngebantu untuk ngurangin body fat yang tadi itu. Body fat itu tuh bisa dikurangin dengan olahraga, yes. Tapi visceral fat itu lemak yang menyelubungi organ kita itu nggak bisa dikurangin dengan olahraga. Itu semua kembali lagi ke pola makan. Ada yang walk out ya, tiba-tiba hilang. Nggak apa-apa, kita tetap lanjut ya. Mungkin dia minder kali. Dia merasa gue pola makannya berantakan nih. Gue kacau banget pola makan. Ini cukup ya. Nggak, keles itu dia udah ada anak. Mungkin mau ngurusin anaknya dulu. Gue tiap hari hampir olahraga. Gue olahraga baik banget, gila banget. Lu tahu sendiri, gue main
futsal, gym, main basket, main bulu tangkis. Tapi badan gue gak kurus-kurus karena makan gue tuh gila banget. Itu benar nggak? Itu benar gara-gara pola makan nggak? Bener sih. Gue bisa makan kayak makan minyak-minyak, berlemak. Tapi enak gimana dong? Jadi setelah gue makan Padang gini-gini, gimana sih caranya gue berubah lifestyle gue? Ini yang paling penting tuh apa sih? Yang bisa bikin badan gue kurus gitu. Dan sehat. Mau kurus apa mau gini? Gue mau sehat kurus. Karena kalau terlalu berotot serem gak sih? Enggak, bukan. Maksudku kurus itu kan istilahnya thin. Kalau misalnya ideal itu istilahnya fit. Gue mau fit ideal gitu loh. Jadi sekarang itu kan trennya kita tone instead of thin. Jadi cewek-cewek nggak sih? Cowok juga dong. Masih belum cukup kurus. Oh iya sih. Makanya kayak CrossFit sekarang laku juga ya gitu ya. Cewek juga mau berotot gitu kan. Tapi gue mau fit aja dulu deh. Iya. Oke. Tapi gue udah masuk dalam BMI-nya gue udah ideal. Tapi kelihatannya kurus. Mata ototnya kayak makin kecil. Nah, sebenarnya BMI itu tuh kan untuk ngelihat range berat badan yang ideal. Cuman sebenarnya itu juga nggak terlalu akurat sih. Jadi ada timbangan, kalau misalnya mau nimbang bisa ke rumah gue. Jadi ada timbangan yang bisa mengukur lebih akurat. Maksudnya physical ratingnya, body fatnya berapa, visceral fatnya berapa, sama muscle mass-nya berapa, kadar ototnya berapa. Berarti itu nanti alamat rumah lo akan masuk di bawah gitu. di Instagram lah, Instagram bisa DM dulu. Bisa di-follow Instagram saya. Nanti masuk ya. Bener kan? Kalau ada timbangan gitu kan, tetap kan kelihatan tuh ukurannya lemaknya berapa persen, kadar airnya berapa persen. Tapi menurut gue tetap butuh coach yang ngeliatin kayak badan kita langsung gitu loh, yang mana yang perlu dikurusin di sini kah? Soalnya berlemak orang kan beda-beda kan letaknya. Iya benar. Itu kembali ke bentuk badan masing-masing sih. Tapi ya untuk siapapun misalnya obesitas nih, atau misalnya yang memang udah ngerasa di atas rata-rata, itu mau menurunkan berat badan, itu paling baik untuk melakukan 2 pengukuran. 1, sebenarnya 3 sih. Tapi yang 3 ini ukur berat badan. Tapi selain itu ada 2 yang lebih penting. 1, foto badan. Foto tampak depan, tampak samping, sama tampak belakang. Dan kalau untuk cewek terutama itu pakai measuring tape, itu ngukur lingkar dada, lingkar pinggang, lingkar tangan. Itu lebih akurat sebenarnya. Sebenarnya yang kedua pertama ini lebih akurat daripada timbangan. Nah, yang timbangan yang lu maksud ini dia timbangan biasa gimana gitu? Timbangan biasa. Cuma ngukur berat badan, tapi dia bisa mengetahui persen lemak lu, persen air lu, segala macam gitu. Oh, timbangan yang tadi aku bilang ya. Iya bener. Sekarang kan udah canggih. Bisa ya. Keren ya. Canggih. Dulu kan paling bisanya adanya di gym ya. Sekarang udah banyak yang ngeluarin itu yang versi rumahan, yang versi lebih compact. Nah itu ada tuh. Mau nyombong. Gue punya sama persis. Oke, berarti bisa ke rumah ke Christine dan rumah Stephen ya. Jadi Instagramnya Stephen di sini, Instagram saya di sini. Silakan nimbang doang. Dibeli produknya ya. Jadi pencet, lihat angkanya ada di sini semua. Oke. Sekarang Xiaomi juga banyak keluar deh seingat aku. Yang bisa di-sync langsung ke HP. Jadi tadi kan kita lagi ngomongin healthy active lifestyle. Basically ada 3 faktor itu yang mempengaruhi gaya hidup sehat. Itu ada faktor nutrisi, faktor olahraga, sama faktor tidur. Jadi kalau olahraga kan rata-rata udah tahu olahraga itu sehat. Dengan berolahraga maka kita akan jadi lebih sehat. Itu kan semua orang kayak ilmunya juga semua orang udah tahu. Cuman yang kadang orang kurang peduli. Kurang peduli itu ya, kurang concern itu terutama di hal nutrisi sih. Dan tidur ada yang tahu, ada yang nggak tahu, tapi juga ada yang semi-semi. Jadi basically kan badan kita ini nih, itu ajaibnya itu bisa, gimana ya bilangnya? Dia ada proses untuk
recovery sendiri. Dan dalam proses recovery itu tuh dia butuh waktu istirahat. Dan karena itu tidur itu penting. Dan waktu tidur yang ideal kan ada yang itu sebenarnya tergantung orang sih, bisa dari 6 jam sampai bisa sampai 9 jam. Tergantung masing-masing, dicoba-coba dulu. Berarti 9 jam itu masih disebut normal? Ada untuk sebagian orang iya. Oke. Gua kayaknya normal deh. Kalau bisa sih bangun jam 10 ya. Iya, kalau bisa. Dan selain jumlah jam tidur, satu faktor lainnya itu adalah tidur teratur. Maksudnya di jam yang sama, kalau bisa misalnya tidurnya tiap hari dari jam 10, bangunnya jam 6. Disamain, karena badan kita itu kayak ada sistemnya gitu. Jadi dia tahu, lama-lama dia jadi tahu sendiri, oke, jam 10 itu tuh saat untuk recovery, saatnya untuk memperbaiki, untuk membuang sisa-sisa pencernaan apa segala macam diproses gitu. Jadi satu hal lagi itu nutrisi, dan untuk mendukung badan itu melakukan proses recovery, nutrisi itu sangat penting. Jadi sebenarnya dengan kita memberikan asupan nutrisi yang badan kita perlukan, badan kita itu bisa bisa dikatakan bisa recovery sendiri gitu. Oh. Yeah. Self recovery. Jadi untuk misalnya contoh nih, kayak gue dulu ada kolesterol. Jadi tanpa memakan obat kolesterol, hanya dengan memperbaiki pola makan dan juga olahraga yang teratur dan juga tidurnya yang teratur, itu kolesterolnya udah kembali ke normal. Dan juga sama dengan masalah asam lambung, dengan MAH, terus imunitas rendah, yang mana kayak dulunya tiap bulan sakit, sekarang udah jarang sakit. Ataupun kalaupun pas lagi sakit, itu dulu kalau sakitnya itu tuh bisa sampai udah diranjang aja deh, nggak mau kemana-mana. Sekarang kalau misalnya sakit pun masih bisa beraktivitas. Berarti recovery itu bukan penyembuhan ya? Recovery kayak membalikan ke kondisi yang baik. Menyembuhkan mungkin kurang tepat ya katanya. Berarti bukan nge-heal ya, tapi nge-recovery gitu ya. Iya, lebih ke recover. Jadi itu kan karena bisa olahraga, capek, otot-ototnya kan pegal tuh. Terus recovery ototnya jadi kuat lagi, jadi ada tenaga lagi gitu loh. Yang tadinya pegel jadi nggak pegel gitu. Jadi pas kita olahraga itu kan sebenarnya yang terjadi, muscle otot kita itu kan terdiri dari sel otot. Jadi pas kita olahraga itu sebenarnya apa yang terjadi adalah sel otot kita robek. Robek itu kan berarti selnya mati tuh, sel mati. Dan untuk recover-nya itu badan kita akan membuat sel-sel otot yang baru. Dan untuk membuat sel-sel otot yang baru itu diperlukan nutrisi untuk membangun sel-sel otot baru yang sehat dan cepat. Maksudnya dalam waktu yang lebih singkat, mungkin bukan singkat juga sih, lebih ke membangun sel-sel otot kembali yang lebih kuat dan bagus. Itu diperlukan nutrisi yang cukup, dan juga diperlukan waktu, yaitu waktu pas tidur. Yang bingung itu maintenance-nya badannya. Ketika kita udah mulai oke lah, bisa dibilang 1-2 hari pertama, bahkan sampai seminggu pertama. Udahannya nanti ada A, B, C, D. Oh, ini siang ini gue pergi ke sini. Gue capek. Udah deh, lama-lama kendor. Kendor sehari, kendor ke hari kedua. Hari ketiga bablas, gue tidur aja. Gue gak mau lagi latihan. Nah, itu maintenance itunya apa diperbolehkan? Ya udah, diperbolehkan istilahnya libur 2-3 hari, tapi lo harus genjot lagi di hari berikutnya atau gimana tuh? Ada tips-tipsnya nggak sih? Ini lagi ngomongin apa? Olahraga ya? Konsistensi. Ya, gitu. olahraga lah, lebih ke olahraga lah, iya. Lebih ke olahraga. Lebih ke lifestyle-nya juga nggak sih? Lebih ke lifestyle secara tiganya gitu loh. Nutrisi, pola makan, tidur, sama olahraganya gitu. Konsisten. Oke, kalau misalnya kita ngomongin semuanya ya. Semuanya. Karena kan nutrisi juga sebenarnya kebanyakan orang mungkin lebih susah malahan jaga makan daripada olahraga ya. Iya nggak sih? Atau enggak? Gue setuju. Jaga makan sih. Setuju. Jaga makan. Karena dulu gue ngerasa gitu, kayak aduh jaga makan sih susah banget. Kalau olahraga ya
kayaknya lebih gampang gitu. Nah, gimana ya? Kalau misalnya kita, itu contoh yang tadi, aku refer balik tadi yang kayak 10 days challenge, itu kita adain kan terus-terusan. Itu sebenarnya untuk ngebantu orang-orang yang misalnya kadang agak susah gitu kalau misalnya nggak disengajain atau nggak sibuk banget gitu lah. Jadi diberi waktu misalnya pada jadi 10 hari ini nih, pas yang 10 days challenge pas 10 hari ini nih bener-bener ngikutin tok. Tapi di luar 10 hari mungkin ya udah itu biasa kena weekend sih. Jadi mungkin udah makan lagi sama temennya atau enggak udah ya santai-santai gitu kan. Jadi begitu next season of 10 days challenge-nya mulai lagi, ya udah mulai strict lagi. Jadi kalau kayak pertanyaan Ricky tadi, sebenarnya harus balik ke diri masing-masing lagi sih kalau misalnya buatnya sendiri gitu ya. Harus maksudnya tahu, oh gue udah slack nih, udah time to get back gitu. Cuman jangan ekstrim juga, jangan maksudnya ekstrimnya kayak gila gue kemarin makan pizza, hari ini gue gak makan, jangan. Oke. Itu Berarti itu malah jalan tengah malah badannya nggak dapat makan ini. Mesti ya seimbang aja gitu ya. Ya jalan tengah ya. Jalan tengah. Cheat day-nya jangan berlebihan ya gitu Iya. berarti kan. Ya, jadi kalau misalnya buat yang baru mau mulai tapi bingung kayak mau mulai dari mana, mulai dari hal-hal kecil dulu aja. Misalnya bisa mulai contoh dari biasain tidurnya dicukupin, diteraturin, atau mulai dari minum air yang cukup gitu. Dan kalau misalnya udah kebiasaan nih satu hal dan baru ditambah lagi, jadi bisa membangun kebiasaan secara long term. Habis itu secara general juga orang Indo kan biasanya kebanyakan kalau kita makan nih nasi ayam geprek, nasinya banyak, ayamnya segini, terus sayurnya seupil. Nah, untuk yang ini secara general kurangkan karbohidrat, tambahin di sayur-sayuran dan protein. Tapi bukan berarti nggak makan karbohidrat sama sekali ya. Karbohidrat tetap perlu karena itu makanan yang cepat untuk otak dan untuk kalau yang sering olahraga. Lalu untuk yang tadi si Ricky bilang ini konsistensinya nih susah gimana? Nah, itu bisa dibantu dengan accountability partner. Accountability partner itu gimana? Misalnya bareng temen, yuk bareng. Gue ingetin dulu, ingetin gue. Pokoknya kita harus sama. Itu accountability partner. Tapi kalau misalnya ajak semua temen nih gak ada yang mau, gimana dong? Bisa cari aku. Oke. Nanti tinggal add Instagramnya ya. Tinggal add Instagram. Kayak si Tepen gitu. Dia ngerekomin setiap dia olahraga setiap hari biar netizen menghujat kalau dia nggak olahraga gitu. Jadi kalau satu hari si Tepen nggak storyin, berarti langsung ditanya lu kok nggak ke olahraga hari ini gitu ya? Iya, lu banyak gaya. Sayangnya habis udah 2 minggu netizennya juga udah bosen, jadi nggak ada yang netizennya males. Bagus lah dia nggak ngerekam akhirnya. Tapi gue berasa banget sih gue butuh apa ya? Pemicu. Butuh orang yang kayak nuntun gue atau yang kayak mau marahin. Iya, yang marahin, yang satu vibes yang bisa kayak saling dukung gitu loh. Gue butuh coach banget sih sebenarnya. Berarti yang sparring partner yang si Christine ngomong ini ya yang maksud lo gitu, satu visi, satu tujuan. Dan juga satu hal, nggak semua iklan yang kayak kan banyak nih, kita kan di Indonesia kan banyak banget produk snack, produk makanan, kadang yang di brand diiklanin itu sebagai sehat, itu belum tentu sehat sebenarnya. Dan itu banyak banget. Teh diet. Yes. Termasuk karena itu sebenarnya teh pencahar. Teh buat BAB kan? Iya. Jadi itu kalaupun habis minum teh itu ya turun, itu sebenarnya cuma lu boker doang. Gue bisa kasih tahu cara tanpa harus beli teh itu sih. Lu minum susu basi aja. Anjir. Sehat weh. Gue minum susu basi kemarin 3 hari gue pencet. Kurus, timbangannya kurus. Gue besok tuh gue kurus sih. Cuma usus lo rusak, boy. Cabe banyak-banyak sekalian minum susu basi. Aduh, iya. Itu gak disengaja sih. Gue emang salah nggak lihat keadaan luar sana. Tadi kan 3 nih, olahraga,
tidur sama konsumsi kan. Ada secret factor ini. Iya, Salah satu sebenarnya dari 3 ini. satu faktor lagi itu lebih ke stress management sih. Ini terutama untuk cewek. Itu stres dikit aja atau stres itu semua pengaruhnya ke hormon. Dan kalau udah hormonnya nggak beres, semuanya nggak beres. So, especially for ladies itu stress management sangat penting. Dan meditasi itu bakal ngebantu banget dalam stress management. Tidur cukup juga iya, bakal membantu. Tapi kadang justru karena stres, terus nggak bisa tidur, insomnia, dan lain-lain. Nah, meditasi bisa jadi sesuatu yang bisa dimulai pelan-pelan dulu aja, nggak apa-apa pakai YouTube. YouTube kan banyak tuh sekarang guided meditation, dimulai dari itu aja dulu. Berapa lama tuh idealnya tuh? Pikiran dan Baiknya tubuh. berapa lama? Saya nggak ada idealnya sih, pokoknya mulai aja. Semua tergantung pikiran. Dan satu hal, kalau misalnya yang demen tuh olahraga kayak tipe yoga, itu sebenarnya kan pada saat kita melakukan yoga itu kan atur pernafasan. Itu somehow juga membuat pikiran kita fokus. Jadi mungkin ya kalau nggak kayak meditasi mesti aduh susah, mungkin bisa dimulai dengan yoga. Atau enggak sebenarnya olahraga pun, let's say weightlifting, ketika olahraga kita fokus, misalnya contoh kita bicep curl. Kita fokus bahwa kita memfokuskan ke bagian bicepnya dong, supaya tidak asal, dan posturnya kan harus benar. Jadi ketika kita fokus itu, dan kita ngatur pernafasan, itu juga sebenarnya sort of, bukan benar-benar meditasi, tapi ya bisa dibilang halfway meditasi gitu lah. Jadi dari sana juga bisa membantu. Mindful. Yes, mindful. Menarik ya. Oke, akhirnya maksudnya kayak lu udah mulai meditasi dari awal atau baru-baru atau gimana? Sebenarnya meditasi buat aku sendiri sih baru-baru mulai. Dulu iya, terus sempat terhenti, habis itu baru recently mulai pick up lagi. Dan aku ngerasa itu lumayan ngebantu sih. Waktu itu kita lagi meeting, lu di belakang meditasi, woy. Sama si Andi. Lu meditasi. Gue kayak, oh my God, gimana caranya? Kok lu bisa meditasi malam-malam gitu? Ternyata Kapan? itu ada meeting. Itu meeting OBM, ada rapat. Terus si Edi-nya Gimana? di rumah lu, lagi Zoom juga. Oh, lupa sih. Oh ya, kalau ini sharing, kalau yang ini sharing untuk Buddhis, itu kadang ada beberapa tempat di mana misalnya lu di rumah coba meditasi nggak bisa, tapi ada beberapa tempat itu yang tempatnya lu gitu duduk, lu langsung masuk ke meditation mode. Dan biasanya kayak wihara, iya. Terus kemarin itu yang kita trip ke puncak, karena kita ada visit salah satu yang temple itu kan. Itu gila, lu duduk diam dalam pose meditasi, lu tutup mata, lu langsung masuk ke meditation mode gitu. Jadi kadang tempat itu bener-bener bisa mempengaruhi. Ini kan sebelumnya gue nggak tahu nih, tapi pas pernah ikut retreat-nya Jan Bram, terus dia pernah mention something kira-kira seperti itu, terus pernah nyoba, ternyata bener. Jadi kalau untuk pemula masih susah, ya bisa coba di tempat-tempat yang memang udah biasa dipakai untuk meditasi, itu bisa ngebantu. Jadi gimana, Kobik? Mau coba meditasi? Udah down lagi gue. Mungkin habis ini gue bakal naik lagi. Sampai gue beli bantalnya. Akhirnya gue nggak jadi. Udah gue beli bantal, gue nggak meditasi. Udah males, moodnya udah hilang. Bantal itu. Bantal iya, meditasi. Yang ada tinggi sama rendahnya itu. Sebelum ada tinggi dan rendahnya, gue ya di lantai gitu aja kan. Ya pakai alas doang. Wah, gue berkeinginan untuk membeli. Setelah membeli, hilang moodnya. Aduh, nanti gue cari lagi lah moodnya lah. Mulai apa nggak? Oke. Bakal mulai apa? Gue udah mulai, jujur gue udah mulai olahraga sih, tapi pola makan sama tidurnya yang susah banget sih. Gue gak ngerti. Kayak tidurnya tuh bisa sampai malam banget, terus kayak nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur. Gue kayak susah fokus untuk kayak, padahal kayak udah diranjang misalnya dari jam 11, tapi kayak jam 1, jam 2 tuh kayak masih mikir otaknya gitu. Tapi gue bakal coba sih. Mungkin meditasi. Mungkin OBM kan juga kapan nih bikin acara meditasi bareng lagi? Itu bukannya pernah? Oh iya ya? Pernah di Setia. Bagaimana? Di Setia itu gue nggak ikut sih waktu itu. Ko Darwin gimana ini yang super sibuk, udah punya anak,
Harus malam harus terus anak, pagi harus bekerja mencari banting Gue tulang. tidur gue dengan baik sih. Ya kadang emang sampai bisa ada kerjaan ya bisa sampai jam 1 jam 2 sih, tapi ya diusahakan emang udah cukup baik sih kalau tidur ya. Dan gue orangnya sangat mudah tidur gitu. Lo biarin gue diranjang 5 menit, oke. Gak usah nunggu bantal, Win. Kita waktu grup call aja tiba-tiba lu ngedengkur. Gila. Gue usah nunggu bantal. Lagi ngobrol-ngobrol. I'm blessed with that mungkin ya. I'm blessed with that. Emang sejak kecil emang gampang tidur sih. Bagus. Tapi lu lebih plong sebenarnya, nggak ada pikiran. Makan sih emang sulit gitu. Tapi emang benar-benar dari kebiasaan sih, dari pernah kerasa gitu. Kalau misalnya dari kita mulai makan, pelan-pelan dikurangin porsinya, nanti kebiasaan yang kita makan juga bakal jadi dikit. Kayak lambung kita mengecil ya kalau kita orang ngomong gitu kan. Jadi emang mesti pelan-pelan. Dan sekarang lambung gue saat lagi melar-melarnya. Makannya banyak ya? Sama olahraga ya. Gue coba emang kayak Subik ngomong konsisten susah sih. Jadi gue coba banyak yang ngomong gitu. Kayak lu permudah aja. Lu taruh sepatu di depan lu. Lu tidur dengan baju olahraga. Ya kan? Jadi begitu bangun lu tinggal. Maksudnya baju. Ya gue olahraga pakai kaos gitu kan. Oh iya oke. Ya oke. Ya tidur pakai baju kaos apa. Gampang begitu udah bangun langsung olahraga. Yang penghambat nomor 1 HP sih, distraction sih. Ya begitu bangun, lu ngeliat HP, contohnya udah ya jam lu mesti mandi, lu mesti berangkat gitu kan. Iya, jadi ya kesulitan di situ. Dua yang itu. Cuman satu hal, tadi aku lupa bilang, ada miskonsepsi biasanya untuk bisa turun berat badan, kurangin makan. Sebenarnya seharusnya yang benar bukan makan lebih sedikit, tapi makan pilihan makanannya yang harus tepat. Makannya tetap banyak, tapi pilihan makanannya yang ditepatkan. Jadi hitung kalori ya kalau orangnya itu ya. Sebenarnya nggak harus gitu hitung kalori sih. Tanpa hitung kalori pun bisa. Karena selama ini aku ngelakuin juga tanpa hitung kalori kok. Cuman pilihan makanannya ditepatin dan juga jangan sampai, kan ada orang kan sengaja kurangin nih makan, tapi akhirnya kayak aduh kelaparannya sampai kebanget-bangetan terus nahanin. Nah, itu jangan. Satu hal itu kalau kita kita lapar banget nih, tapi kita nggak ada makan, itu badan kita itu tuh bisa go to the point itu ngambil energi itu dari massa otot. Which is a big no-no sih. Oke. Dan bisa nggak sih kita ngerasain, sebenarnya ada pernah kerasa gitu, kalau misalkan untuk makanan, kayak kita tahu badan kita sendiri menolak makanan itu. Kalau gue makan itu kayaknya gue ngerasa nggak enak. Tapi kalau gue makan ini, contoh, misalkan gue makan daging ya, gue lihatannya kalau gue makan daging sapi, gue masih kerasa oke. Dibanding gue makan daging pork gitu kan. Atau minum sesuatu yang bergula, minum sesuatu yang manis. Gue ngerasa langsung kayak penuh gitu ya. Maksudnya penuh, creamy. Badan gue sangat creamy gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan gue makan kayak sapi, rasanya kayak padat atau keserap gitu kan. Padahal banyak yang bilang ya sapi pun nggak baik gitu ya maksudnya. Tapi kalau misalnya gitu bisa dijelaskan bahwa setiap orang punya badan yang berbeda-beda, asupan yang dimasukin juga berbeda-beda gitu nggak sih? Kayak ada teori yang golongan darah A cocok dengan sayuran, golongan darah O cocok dengan daging merah, segala macam gitu. Beda. Kalau yang dari aku tahu, general rules memang ada, cuman memang kadang itu setiap individu itu bisa berbeda. Cuman maksudnya secara general, contoh daging merah yang kayak tadi kamu bilang sapi sama babi itu memang cenderungnya itu tuh mayoritas itu tidak baik. Karena itu bakal mengentalkan darah. Setelah kita makan itu darah kita akan lebih kental. 4 kaki lah ya, hewan 4 kaki. Oh iya, sebenarnya guys, bebek juga red meat.
Bebek juga daging terhitung. merah Dan ya, daging merah. Jadi satu hal lagi itu kandungan saturated fat-nya lebih tinggi. Jadi walaupun kita beli lean meat dalam kategori daging merah, itu pun fat-nya lebih tinggi dibandingkan contoh ayam atau ikan. Gitu. Yang tadi kamu bilang kayak makan terus terasa kayak aduh begah atau terasa kembung, itu memang gitu karena emang badan kita itu tuh tidak sanggup untuk memproses terlalu banyak gula contohnya. Atau Intinya misalnya jangan terlalu over lah. Semua jangan terlalu over. Semua yang over tidak baik, guys. Benar. Tapi kalau misalnya yang maksudnya udah dalam kondisi di mana ada sign di mana ada kurang sehat, lebih baik dikurangin dulu untuk certain period of time. Ke tubuhnya normal lagi, udah dalam range yang normal, ya udah sekali-sekali makan ya nggak apa-apa. Disehatkan dulu lah intinya, biar fungsi badannya kembali seperti normal. Gue dimarahin terus gara-gara gue ada asam urat, tapi gue kayak masih makan bumbu kacang, masih makan bebek, seafood, itu sampai sakit-sakit badan, wah parah sih. Gue nggak bisa sih, tapi sekarang udah lumayan lah, udah mulai benar-benar berkurang. Lebih baik sih jangan makan dulu ya sampai benar-benar sembuh ya atau balik ke normal. Tapi kacang sebenarnya ada riset, terakhir aku udah baca riset itu kan sebelumnya dikatakan kalau kacang-kacangan itu pengaruh ke asam urat. Tapi dari riset-riset yang terakhir katanya sebenarnya plant source itu nggak gitu pengaruh. Maksudnya kandungan uriknya memang lebih tinggi, tapi ketika kita makan itu tidak terlalu meningkatkan asam urat di tubuh. Malahan kayak daging-dagingan lebih bisa menaikkan kadar asam urat dalam tubuh. Aduh, pusing dengernya. Udah tahu tapi pusing dengernya. Stres. Oke. Mari coba. Terus yang mau olahraga juga boleh DM ya. Kita olahraga bareng yuk. Kita hidup sehat. Yes. Bisa saling mengingatkan kalau belum tidur. Kok lu masih main Instagram sih? Kok lu masih Instastory? Tidur, boy. Ya, boleh saling mengingatkan. Terus kalau lagi makan, jangan makan ini, boy. Ini lu makan. Kalau lagi pause makanan, ini makan apa? Ini cannot. BTW lu kalau mengingatkan orang tidur, berarti lu sendiri belum tidur. Betul. Iya. Bener ya. Oh enggak, mungkin besokannya. Oh iya. Lu tidurnya malam sih. Kok 5 hours ago? Lu baru tidur loh ya kan. Stalking banget hidupku. Kenapa lu sih? Kesimpulannya adalah hidup healthy active lifestyle itu bukan sesuatu yang nggak mungkin. Jadi pesannya mirip kayak minggu lalu. Pertama diniatkan dulu. Kemarin gue lihat Komik post itu tuh, makanan dibuang-buang tuh, plastik. Yang mana? Nggak ada ya? Nggak ada, boy. Oke, niat. Niat dulu, maksudnya benar-benar serius mau contoh, karena benar-benar mau dulu, itu harus pertama. Karena asalkan kita benar-benar kita jelas goalnya mau apa. Temptation di depan itu sebenarnya bisa diatasi punya. Walaupun saat ini misalnya kita dengar, aduh nggak boleh makan sapi, aduh nggak boleh makan babi, siompaknya gimana ini? Tapi diniatkan dulu, itu benar harus dulu. Lalu kedua, mulai dari kebiasaan kecil-kecil dulu. Lalu mulai dibangun pelan-pelan. Sama untuk konsistensinya, get an accountability partner. Kayak gitu kali ya. Oke, terima kasih banyak Christine. Thank you Christine. Thank you. Semoga bermanfaat. Kita pelajari. Sangat bermanfaat ya. Mari hidup sehat guys, mari hidup sehat. Oke. Ntar besok kita cek IG lu terus lu open. Lagi nge-post makanan semua. Oh my god. Oke, kalau gitu kita tutup Ketemu lagi ya. Di acara podcast berikutnya ya. Bye. Jangan lupa yang nonton, like, comment, subscribe. Oh. Ya kan? Bye.